Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyajikan materi tentang manajemen strategis. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah kami menyajikan tentang pengertian manajemen strategis. Manajemen strategis menurut Lynch adalah identifikasi tujuan organisasi dan rencana serta tindakan untuk mencapai tujuan. Manajemen strategi adalah pola atau dari tujuan utama terkait maksud dan rencana penting untuk mencapai tujuan tersebut. Dinyatakan demikian untuk mendefinisikan bisnis apa yang sedang atau dijalankan perusahaan dan akan seperti apa perusahaan tersebut nantinya. Sebagaimana dijelaskan, manajemen strategis berfokus pada usaha untuk mengintegrasikan manajemen, pemasaran, keuangan, produksi, penelitian, serta sistem informasi untuk mencapai tujuan organisasi. Pendidikan adalah usaha yang terencana. Oleh karena itu, pendidikan memerlukan manajemen yang kuat untuk digunakan sebagai acuan dalam berbincang. Dalam presentasi kali ini, kita akan membahas 1. Topik inti manajemen strategis, 2. Inti area manajemen strategis, serta hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam manajemen strategis. Topik inti manajemen strategis terdiri atas 1. Sumber daya internal. Sumber daya internal dapat berupa keterampilan sumber daya manusia, investasi, dan modal yang dimiliki suatu organisasi. Organisasi perlu mengembangkan strategi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya ini. Secara khusus, penting untuk menyelidiki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, yang akan memungkinkan organisasi untuk bertahan dan berkembang melawan persaingan. 2. Lingkungan eksternal mencakup aspek di luar organisasi itu sendiri, seperti keadaan ekonomi dan politik, pesaing, serta pelanggan dan pemasok. Oleh karena itu, organisasi perlu mengembangkan strategi yang paling sesuai dengan kekuatan dan kelemahan mereka dalam kaitannya dengan lingkungan di mana mereka beroperasi. Yang ketiga, kemampuan organisasi dalam menambahkan value. Keunggulan organisasi atau bisnis dapat meningkatkan nilai jual organisasi terhadap masyarakat. Sebuah organisasi perlu untuk tetap mengeksplorasi tujuan dari manajemen strategi di luar persyaratan perubahan lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang ada. Hal ini dapat menambah nilai atau value sebuah organisasi, sehingga orang lain merasa butuh pada produk atau jasa kita. Dalam eksekusinya, manajemen strategi ditindaklanjuti dalam 3 area manajemen strategi, yakni strategi analisis, strategi pengembangan, dan strategi implementasi. Strategi analisis merupakan strategi dalam menganalisis visi misi dan tujuan dari organisasi atau perusahaan. Diperiksa dan dianalisis untuk menentukan langkah strategis untuk menentukan tujuan termasuk sumber daya dan juga lingkungan yang ada di dalam perusahaan atau organisasi. Dalam hal ini, jika di sekolah memerlukan menganalisis sumber daya sekolah seperti potensi eksternal maupun internal untuk membuat strategi manajemen yang baik bagi sekolah. Yang kedua yaitu strategi pengembangan. Strategi pengembangan ini dipilihlah strategi baru untuk dipilih untuk menambah hal baru dari strategi yang ada. Dalam strategi pengembangan sekolah, secara kontinu sekolah mengembangkan seluruh strategi untuk membuat sekolah lebih baik. Yang ketiga yaitu strategi implementasi, yaitu strategi yang dipilih untuk menerapkan strategi yang telah dibuat. Dalam mengimplementasikan ini juga butuh strategi lain yang diperlukan untuk mempermudah mengimplementasikan.
Dalam strategi implementasi di sekolah, itu perlunya strategi baru untuk menyesuaikan dengan pelaksanaan agar sesuai dengan rencana. Dalam menentukan strategi, kita pasti akan memutuskan keputusan strategi. Elemen dalam keputusan strategi tersebut dapat dijabarkan dalam beberapa hal. Dalam memutuskan strategi ini, kita harus menerapkan prioritas dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu kita harus melihat prioritas pelanggan lama dan juga pelanggan baru. Pertimbangan dalam memutuskan strategi yang pertama adalah pelanggan. Pelanggan dalam suatu bisnis atau dalam arti luas bisa disebut dengan pengguna layanan produk atau jasa, atau yang memperoleh manfaat dari sebuah organisasi atau perusahaan kita. Pertimbangan strategi agar dapat menambah kesetiaan pelanggan dan dapat menarik pelanggan baru. Jika dalam lingkup sekolah, penilaian tersebut dapat terlihat dari sekolah yang masih menjadi favorit bagi alumni dan juga menjadi prioritas bagi calon murid baru. Jadi sekolah itu terlihat baik dan juga unggul di mata alumni dan juga calon murid baru. Yang kedua, proses implementasi. Hasil implementasi strategi yang pernah diterapkan dulu itu dianalisis sebagai evaluasi dari sebuah strategi dan juga digunakan untuk menetapkan strategi baru sebagai tindak lanjutnya. Yang ketiga yaitu keunggulan organisasi. Keunggulan apa yang bisa ditawarkan organisasi atau perusahaan terhadap pelanggan sehingga keunggulan tersebut menjadi jaminan keberlangsungan organisasi tersebut. Contohnya jika di sekolah, bagaimana sekolah itu mengatur strategi supaya dia tetap menjadi sekolah terbaik atau unggul. Hal itu juga menjadi prioritas dari keputusan. Yang keempat yaitu keterkaitan organisasi dengan lingkungan. Dalam hal ini, memanfaatkan keterkaitan organisasi dengan lingkungan ini berpengaruh pada faktor eksternal yang perlu dipertimbangkan seperti keadaan ekonomi, politik, sikap pesaing, pelanggan, dan pemasok. Perlunya organisasi melihat sejauh mana keberadaan organisasi tersebut berdampak pada lingkungan sekitarnya. Contohnya jika di dalam perusahaan, biasanya perusahaan-perusahaan ternama seperti Jarum itu mendirikan sekolah yang didirikan oleh perusahaan mereka itu sebagai wujud dari keterkaitan organisasi dengan lingkungannya. Jadi mereka mempertimbangkan bagaimana pengaruh organisasi atau perusahaan tersebut untuk menyumbang pada lingkungan. Kalau di sekolah, contohnya ketika lingkungan di sekitar sekolah itu bisa mendapatkan manfaat dari sekolah. Yang terakhir yaitu melihat visi misi organisasi. Dalam memutuskan strategi harus disesuaikan dengan visi misi organisasi karena ini digunakan untuk membatasi bahwa tujuan yang akan dicapai itu tidak keluar dari tujuan yang diinginkan.